dia. Aku akan melawan kalian semua. Beraninya kau sentuh orangku, kau cari mati. Itulah tepatnya yang akan kulakukan. Kalian sampah istana 10.000 hantu. Kau akan membayar ucapanmu dengan nyawamu. Jalan kecil. Kalahkan aku dulu. Pelindung kuil pengelai tidak ada apa-apanya. Tianda. Dan kau menyebut dirimu wakil tuan istana 10.000 hantu? Hanya itu kemampuanmu? Menendang begitu pelan. Apa kau memijatku? Tuan istana akan segera datang. Aku hanya perlu menahannya sebentar. Sebentar saja. Diam. Mau mengulur waktu? Jangan mimpi. Bunuh aku jika kau bisa. Bawa dia ke penjara darah dan eksekusi dia dengan linci. Mereka yang menyinggung otoritas suci kuil kita akan dibunuh. Tianda, sudahkah kau pikirkan bagaimana kau akan mati? Kau, hama yang tak pernah mati. Malam ini, kau atau aku yang mati. Bagaimana kau bisa mematahkan ninjutsuku? Biar ku ajari kau. Apa itu ninjutsu sejati? Bajingan. Saya tidak becus, Tuan. Hukum saya. Tianda adalah wakil penguasa istana 10.000 hantu. Kau bukan tandingannya. Itu bukan aib. Lempar dia ke gua 10.000 racun nanti. Dan biarkan dia merasakan penderitaan dimakan 10.000 semut. Ya. Hong Liu, wakil penguasa kuil penglai. Kami datang terlambat. Mohon ampun, Tuan Istana. Kami mohon ampun, Tuan Istana. Bangkit. Tianda telah diurus. Istana 10.000 hantu, kecuali penguasa istana yang belum pernah terlihat, telah sepenuhnya dimusnahkan. Beritahu Raja Utara bahwa perang di utara telah usai. Aku tidak akan kembali. Jiang Chan. Aku kembali. Tuan Istana, Anda telah mengalahkan musuh di utara dan kembali dengan kemenangan. Beritanya sudah tersebar. Sekarang, 4 keluarga besar Jiangcheng semua menunggu untuk menyambut Anda kembali. Tak perlu sambutan. Kali ini aku kembali. Aku tidak ingin terlalu banyak keributan, kerumitan. Ya, Tuan Istana, ini dari anggota luar kuil, orang terkaya Jiangcheng, Yi Xiaoning. Dia secara khusus menyiapkan 10 miliar dana operasional untuk Anda. Benar. Saat pertama kali tiba di utara, aku dijebak dan hampir mati. Beberapa tahun terakhir ini, aku tidak punya waktu untuk menyelidiki. Sekarang, saatnya untuk membalas dendam. Akan segera kuselidiki. Tuan Istana, saya baru saja menerima kabar bahwa Xiang Daxiao dari keluarga Xiang di Jiangcheng ada di hotel, merencanakan sesuatu terhadap istrimu. Apa? Keluarga Zhang, kau berani sekali. Ketua Olah, tenanglah. Aku akan pergi dan memusnahkan keluarga Xiang sekarang juga. Tak perlu. Siapkan mobil segera. Aku sendiri yang akan mengantar keluarga Zhang ke liang lahat. Kemarilah, Nona Su. Zhang Xiaoping, tuan muda besar keluarga Zhang. Minum anggurnya dulu. Jangan bodoh. Jangan sentuh aku. Kau berani melotot padaku? Jangan lupa, putrimu ada di tanganku. Aku ingin ibuku. Kumohon. Aku mohon, lepaskan putriku. Tergantung padamu. Apa kau melepas bajumu cukup cepat? Xiang Xiaoqian. Kau tercela. Dan tanda tangani perjanjian ini untukku. Transfer semua saham kepadaku. Maka, tentu saja, aku akan memastikan keselamatan putrimu. Kalau tidak, Jika suamiku tahu, dia takkan melepaskanmu. suamimu, si pecundang itu, mencoba menakutiku dengan seorang pecundang? Dia bukan orang yang tak berguna. Jika dia bukan, lalu apakah aku? Setelah bertahun-tahun di keluarga Su, tidak mencapai apa-apa.
Baru saja meninggalkan pesan, pergi ke perbatasan utara dan menghilang. Aku menyebutnya pecundang. Semua orang berpikir aku memujinya. Kau, Apa katamu? Kau akan menyelamatkan putrimu atau tidak? Sepertinya, kau butuh sedikit motivasi. Seihan. Kumohon. Aku mohon, lepaskan putriku. Bukankah seharusnya kau menunjukkan sedikit ketulusan saat memohon? Norasu, Ketulusan apa yang kau inginkan? mengapa kita tidak bersenang-senang di sini? Gadis yang baik. Ayo, buka mulutmu. Berhenti. Ling Feng. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan memastikan seluruh keluargamu, tak satu pun yang akan selamat. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu sampah keluarga Su. Kau kembali. Ling Feng. Aku sangat takut. Tidak apa-apa. Aku di sini, tak ada yang bisa menyentuhmu. Ling Feng, omong besar sekali. Sudah ikut les akting beberapa tahun terakhir ini, akting yang hebat. Jika aku tidak mengenalmu, aku benar-benar akan takut. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan membungkammu selamanya. Apa kau tahu siapa aku? Berbicara denganku seperti itu, kau mau mati? Keluarga Xiang. Di mataku, tak berbeda dengan semut. Baiklah, baiklah, hentikan sandiwaranya. Sampah sepertimu. Hanya satu panggilan telepon. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Sebaiknya kau bersikap baik. Dan biarkan aku menikmati istrimu selama beberapa hari. Kalau tidak, Kau, Ling Feng. Dia menculik Si Han. apa? Brengseka. Berani kau memukulku? Terus pukul aku kalau begitu. Jika kau berani, bunuh saja aku. Lagi pula, putrimu akan dikubur bersamamu. Sampah akan selalu menjadi sampah. Ku bilang, jika kau ingin putrimu hidup, sebaiknya kau berlutut. Dan menggonggong seperti anjing sekarang juga. Lalu, dengan patuh, merangkak ke sana. Dan melihatku bermain dengan istrimu. Jika kau tidak mendengarkan, putrimu akan mati. Putriku telah diculik. Segera atur penyelamatan. Siapapun yang berani menghentikanku, bunuh mereka tanpa ampun. Kau bertingkah cukup heboh. Kau pikir kau siapa? Siapa aku? Kau akan segera tahu. Keluarga Xiang adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng. Kita tak bisa menyinggung mereka. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kau benar-benar aktor. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan dengan patuh membiarkan istrimu melayaniku dengan baik. Setelah aku senang, aku akan melepaskan putrimu. Bukankah itu akan membuat semua orang senang? Benar, dasar sampah. Lepaskan aku. Kau pikir aku tidak akan menyuruh seseorang membunuh putrimu sekarang juga? Apa yang kau lakukan? Si Han masih di tangannya. Beraninya kau memukulku. Ku bilang, jika putrimu hidup melewati hari ini, namaku bukan Xiang. Tuan Xiang, kumohon. Tolong jangan sakiti putriku. Kumohon. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Film was Aku akan melakukan translated apa saja. and Kumohon, narrated by Tuan Ed Xiang. Media. Sumeng, Lapor Ketua Olah. Putri Anda sekarang aman. Semua penculik telah dibunuh. bagus. Istri, putriku aman. Apa? Ling Feng, teruslah berakting. Mari kita lihat berapa lama kau bisa melanjutkannya. Halo Xiaowan. Potong tangan. Putrinya. Dan rekam. Aku ingin ayahnya menonton. Yang Xiao Qiang, kami telah menyelamatkan Putri Ketua Olah. Kusarankan kau berlutut dan minta maaf sekarang, sebelum kau berakhir, lebih buruk dari kematian. Apa? Siapa kau? Ketua Olah apa? Halo. Percaya padaku sekarang. Si Han benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatir, dia aman sekarang. Ini tidak mungkin. Pecundang ini tidak mungkin melakukan ini. Mati.
Aku peringatkan kau jika kau menyinggung keluarga Shang, aku tidak akan melepaskanmu. Begitu kan? Ling Feng, apa yang kau lakukan? Patah lengannya. Dan beri dia pelajaran. Kita telah menyinggung keluarga Shang. Bagaimana kita bisa hidup di Jiangcheng sekarang? Tidak apa-apa, sayang. Keluarga Shang yang kecipta pantas kuperhatikan. Shang Shaoqiang, kau telah menderita. Tapi mulai sekarang, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Mereka yang berani menyakitimu, akan kubuat mereka membayar dengan darah. Aku tak ingin kau melakukan apapun yang berbahaya. Selama kau tetap di sisiku, aku puas. Ling Feng telah kembali ke jantan. Ya, pemimpin agung. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkannya dan menyingkirkan ancaman ini selamanya. Kalau tidak, posisi ini. Meskipun dia tidak di sini, posisi ini tetap milikku. Ya. Anda benar sekali, Tuan. Aku ingin melihat. Orang tidak berguna, sepertinya. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Ling Feng, berlututlah di hadapanku. Sang Singkir nyonya utama keluarga Su. Ibu, 5 tahun terakhir ini, aku. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu tak berguna sepertimu. Kau numpang hidup di rumah kami selama bertahun-tahun, lalu pergi begitu saja. Jati, apa kau sudah puas bersenang-senang di luar sana? Atau kau kehabisan uang dan tahu harus pulang? Sampah tak berguna sepertimu. Suyu, adik perempuan Sumai. Seharusnya mati di luar sana. Xia Yue, ibu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Saat Ling Feng di rumah, bertahun-tahun itu, apa yang tidak dia lakukan? Lagi pula, saat dia pergi, bukankah dia memberitahumu? Diam. Kau pikir kau sudah tumbuh sayap, berani menjawab sekarang? Xiaomen, beraninya kau berbicara dengan ibumu seperti itu? Su Changson, kepala keluarga Su. Kak, jujur. Kau buta. Sampai jatuh cinta pada pecundang seperti itu, tepat, suamimu yang tak berguna itu. Apa dia tidak bisa melakukan apapun, selain Jati menantu yang numpang hidup? Bagaimana kau bisa menunjukkan wajahmu? Kau telah membuat keluarga Su Jati bahan tertawaan selama beberapa dekade. Kalau aku Jati kau, aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi. Zhao Mei, suami Suyu. Ku bilang, anak ini setelah bertahun-tahun di luar sana, pasti sudah menghasilkan banyak uang. Kalau tidak, dia tidak akan berani kembali. Karl, Ling Feng, Anak ini, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang di luar sana kalau dia punya uang? Kenapa dia kembali? Dia mungkin sudah jatuh miskin dan ingin kembali untuk numpang hidup lagi pada kita. Apapun yang kau katakan, dia adalah suami sumangku. Jika kau tak menyukainya, aku akan pergi bersamanya. Kau, anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah, anak durhaka. Aku membesarkanmu dengan sia-sia selama ini. Aku salah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kartu ini berisi 10 miliar. Anggap saja sebagai kompensasiku untuk keluarga Su. Apa? 10 miliar? Ling Feng, bisakah kau setidaknya mencoba membuat kebohonganmu dapat dipercaya? 10 miliar, pernahkah kau melihat uang sebanyak itu? The film was Ling Feng, translated and kau berlagak sok narrated sekali. by M Media. tapi kartu ini terlihat sangat palsu. 10 miliar. Pernahkah kalian melihat kartu bank hitam? Aku ragu bahkan ada $1 pun di dalamnya. Kau belum pernah melihatnya karena kau tidak berada di level itu. Kau, Aku akan mengambil setengah dari 10 miliar ini dan menginvestasikannya ke semua bisnis keluarga Su. Sisanya akan kuberikan pada Sumeng. Sepertinya si tak berguna ini, setelah bertahun-tahun di luar, telah kehilangan akal sehatnya. Ling Feng, bukannya aku meremahkanmu, tapi jangankan 10 miliar, bahkan 1 juta. Di luar jangkauanmu. Dasar sampah tak berguna. Bawa barang-barangmu dan pergi. Jangan kotori lantai kami. Baiklah, aku hanya berharap kau tidak akan menyesali ini nanti. Penyesalan, satu-satunya penyesalanku adalah membiarkan sampah sepertimu menikah dengan keluarga Sukami. Jangan keterlaluan. Ada apa? Marah sekarang? Sampah,
Tak berguna. Itulah yang akan kusebut untukmu. Terus kenapa aku membencimu? Kau, Kepala keluarga. Gawat. Apa? Bocah kecil. Menyebabkan masalah bagi keluarga Su begitu kau kembali. Tuan Besar, apa yang terjadi? Dia melumpuhkan lengan. Tuan Muda Shang, sekarang kepala keluarga Shang, telah memberitahu semua kepala keluarga untuk memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Su kami. Kau sudah berani di luar sana. Keluarga Shang adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangzhou. Beraninya kau menyinggung mereka? menyinggung Xiang Shaok yang menculik Si Han dan memaksa Xiao Meng untuk menyerahkan semua sahamnya. Dia bahkan mencoba memaksakan dirinya padanya. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Kau sebut itu menyinggung mereka. Jangan membuat alasan. Keluarga Xiang adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Bahkan orang terkaya di Jiangcheng harus memberi mereka rasa hormat. Kau benar-benar mematahkan tangan tuan muda mereka. Tangan tuan muda mereka. Apakah kau mencoba menjadikan kami, keluarga Su, kambing hitam? Kau yang menyebabkan ini. Semua kerugian yang harus ditanggung bisnis disebabkan olehmu. Keluarga Sang kecil membuat kalian semua ketakutan seperti ini. Kemampuan kecil, banyak bicara. Jika kau begitu cakap, katakan itu di depan kepala keluarga Shang. Aku takut satu kata darinya akan membuatmu berlutut memohon belas kasihan. Kau pikir semua orang seperti dirimu. Kau. Baiklah, aku tidak bisa berdebat denganmu. Kuharap kau bisa. Setangguh ini di depan kepala keluarga Shang, tetap setiguh ini. Ayah, ini bukan salah Ling Feng. Tuan Muda Shang mencoba memanfaatkan aku. Jika Ling Feng tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah. Mungkin apa? Tuan Muda yang menyukaimu adalah keberuntunganmu. Mengerti kenapa kau tidak berbaring dan bekerja sama dengannya? Ya. Jika keluarga Su kami bisa dekat dengan keluarga Xiang, maka Xiao Meng, dasar bodoh. Bagaimana kau bisa menyia-nyiakan kesempatan sebaik ini? Kalian berdua, benar-benar membuka mata. dasar sampah. Apa yang kau tahu? Biar kukatakan saja langsung. Jika adikku benar-benar diperkosa oleh Tuan Muda Xiang, itu akan menjadi hal yang hebat. Tapi kau, dasar sampah, menghancurkan kesempatan emas keluarga kita untuk melambung. Kau benar-benar tidak berguna. Berlutut dan minta maaf. Karena kau tidak bisa bicara dengan benar, aku akan mengajarimu cara diam. Berani kau memukulku? Kau cari masalah. Ling Feng, apa kau memberontak? Cepat dan pergi. Ibu, masalah ini Cukup. Semuanya diam. Prioritas sekarang adalah menenangkan keluarga Shang. Kita punya banyak kolaborasi dengan keluarga Shang. Kita tidak mampu memutuskan hubungan dengan mereka. Kita harus mendapatkan maaf mereka. kukatakan. Kita seharusnya memutuskan hubungan dengan sampah ini. Tepat. Dia cuma pembuat onar. Setelah masalah sebesar ini, keluarga Xiang pasti tidak akan membiarkannya. Masalah ini dimulai karenamu. Ikut aku ke keluarga Shang. Ayah, kau mengirimnya ke kematiannya. Diam. Dulu, bukan karena kau bersikeras menikahi sampah ini. Apakah semua ini akan terjadi? Aku, Jati, Kak, maksudmu agar seluruh keluarga kita dikubur bersamanya? Ling Feng, sebagai seorang pria, kau harus bertanggung jawab. Jika Baiklah, tak perlu banyak bicara. Aku pergi. Ling Feng, kau tak bisa pergi. Mereka akan membunuhmu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tunggu aku kembali. Menunggumu kembali. Menunggu mati, lebih tepatnya. Keluarga Shang, bisakah kau The film menanggung was translated permintaan maafku? and Tuan, semua keluarga di Jiangcheng telah diberitahu. Xiang Shang, kepala keluarga Xiang. Untuk menghentikan kerjasama mereka dengan keluarga Su. Ayah, kita tidak bisa membiarkan sampah itu pergi. Jangan khawatir, dia melumpuhkan lenganmu, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat harganya. Dan istrinya, aku ingat, di depan sampah ini, memberikannya kepada istrinya. Saudara Sha, lama tak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Saudara Su, kebetulan sekali. Aku baru saja akan mencarimu. Tak usah repot. Pelaku yang melukai tuan muda. Ku bawa dia ke sini hari ini. Bunuh atau biarkan dia, terserah padamu. Tapi bagi keluarga Su kami, dia adalah orang dari keluarga Sumu. Kelalaian keluargamu. Bukankah seharusnya kau membayar harganya? Ya. Tuan muda benar.
Kaulah yang melukai putraku. Jadi bagaimana? Si buta ini? Beraninya kau bicara pada kepala keluarga Xiang seperti itu? Kau punya nyali. Di Jiangchen, tak seorang pun berani menentang keluarga Xiang kami. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, lumpuhkan satu lengan dan satu kaki, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kedua, aku akan meminta seseorang memotongmu dan memberikanmu pada anjing. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Kau tidak punya pilihan. Xiao Meng. Ling Feng, Tuan Muda Shan, aku membawa wanita cantik ini untukmu. Tolong, demi keluarga Su, kasihanilah. Xiao Meng. Apa kau mencari matu? Anjing tak berguna ini menyinggung keluarga Shang. Apa kau mau seluruh keluarga Su dikubur bersamamu? Tuan Muda Shan, kau tak tahu. Si tak berguna ini kabur dari rumah bertahun-tahun lalu. Sekarang dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Aku tahu. Si cantik. Kita bertemu lagi. Lepaskan Xiao Meng sekarang. Atau aku jamin kau akan menyesalinya. Menyesal? Keluarga Shangku telah memerintah Jiangchen selama lebih dari 20 tahun. Aku tak tahu arti kata menyesal. Kenapa tidak? Kau ajari aku? Dasar sampah tak berguna. Sebentar lagi, aku akan meminta seseorang merobek lengan dan kakimu dan bermain dengan istrimu tepat di depanmu. Ling Fei, berlutut sekarang. Dan mohon ampun pada Tuan Muda Shan. Apa kau ingin melihat istrimu mati tepat di depanmu? Xiao Meng. Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang. Kau akan menyesal. Tuan Besar Shan, selamatkan aku. Beraninya kau membuat masalah di rumah keluarga Zhangku, kau cari mati. Seseorang, lumpuhkan dia. Kau, Katakan satu kata lagi, dan aku jamin tahun depan, hari ini, akan menjadi hari kematianmu. Ling Feng. Belum cukupkah masalah yang kau sebabkan? Diam. Sebagai ayah Subang, malah membantu orang luar menindasnya. Apakah manusia? Kau, Sudah kubilang sebelumnya, aku paling benci dalam hidup. Ketika orang lain mengancamku, apa yang akan kau lakukan? Dasar sampah. Merasa hebat ya? Berani juga kau tetap di sini? Aku akan menelepon ayah baptisku sekarang. Xiao Shenhai akan datang dan mengurusmu. Halo, ayah baptis. Seseorang membuat masalah di rumahku. Aku akan menunggumu. Ling Feng, ayo cepat pergi. Xiao Shenhai kejam. Dia membuat namanya di pertarungan bawah tanah, menjadi kaisar bawah tanah Jiangcheng. Setiap keluarga harus menunjukkan rasa hormat padanya. Aku takut kau akan berada dalam bahaya. Kau cukup tahu banyak. Aku tak takut memberitahu. Ayah baptisku dulu, bersama Dewa Perang Naga Azur, dari Aula Ilahi Penglai. Dia bisa The film was menghancurkanmu dengan satu jari. translated and narrated Dewa by Perang Naga Azur. Takut? Terlambat. Bahkan jika kau sekarang berlutut dan memohon padaku, itu percuma. Begitu ayah baptisku bergerak, tak seorang pun dari keluarga Sumu akan selamat. Ling Feng, apa kau benar-benar ingin membuat seluruh keluarga Su kita terbunuh? Apakah itu yang diperlukan untuk memuaskanmu? Aula Dewa Penglai, sekedar bawahan Dewa Perang Naga Azure, telah membuat kalian semua ketakutan seperti ini. Beginikah caramu bertindak sebagai kepala keluarga? Omong besar sekali untuk seseorang yang akan mati. Nah, tak banyak keahlian, tapi mulut besar. Kecuali kau sendiri kenal Dewa Perang Naga Azure. Ayah, Dewa Perang Naga Azure adalah pelindung bangsa kita. Statusnya sangat tinggi. Bagaimana mungkin anak ini mengenalnya? Kudengar kau punya seseorang bernama Xiao Shenhai yang bekerja untukmu. Bawa dia ke sini sekarang. Jangan bilang kau bicara dengan Dewa Perang Naga Azure itu sendiri. Kau aktor yang bagus, Nak. Kau benar-benar membuka mataku. Dewa Perang Naga Azure yang perkasa.
Terdengar seperti pesuruh bagimu. Mungkinkah kau? Dewa perang penglayang legendaris? Sutua? Menantumu? Dia mungkin benar-benar orang penting. Kami, keluarga Su, tidak punya menantu seperti itu. Tuan Xiao, silakan duduk. Ayo, duduk. Siapa Tuan Lin? Tuan Lin? Satu-satunya Lin di sini, hanyalah seorang yang tidak berguna. Dia tidak pantas disebut Tuan. Ya, apa kau salam? Menjauhlah dariku. Apakah naga Asur yang mengirimmu? Mantan kapten pengawal Dewa Perang Naga Azure, Xiao Shenhai, atas perintah Dewa Perang. Saya meminta hukuman untuk Tuan Lin. Ayah baptis. Ini hanya sampah tak berguna keluarga Su. Kenapa kau berlutut? Apa kau tahu masalah apa yang telah kau sebabkan? Bocah kecil, masalah besar. Minta maaf pada Tuan Lin, sekarang. Apa? Padanya? Tuan Xiao? Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Bagaimana kau bisa berfungsi sebagai kepala keluarga Xiang? Putramu kurang ajar, dan kau tidak lebih baik. Dia berani memprovokasi siapapun. Aku. Dan kalian berdua. Berlutut di hadapan Tuan Lin. Saat dia memaafkanmu, kau boleh bangun. Sebelum dia berbicara. Jika kau berani bergerak, aku akan mematahkan kakimu. Tuan Muda Shang, bukankah kau baru saja meminta ayah baptismu untuk menghancurkanku? Sialan. Aku hampir terseret bersamamu, dikubur hidup-hidup bersamamu. Berlututlah dengan benar. Latar belakang anak ini tidak sederhana. Tuan Lin, kami salah kali ini. Saya bersedia menawarkan 30% dari saham keluarga Shang sebagai permintaan maaf. Mohon ampun. Dan selamatkan hidup kami. Ayah. Uangnya tidak perlu. Simpan saja untuk membeli peti mati kalian sendiri. Aku serahkan mereka padamu. Mereka anak buahmu. Jika kau gagal mendisiplinkan mereka lagi, pikirkan konsekuensinya. Ya, anak ini. Ada apa? Apakah ada? Ada yang salah. Kau bukan milik tempat ini. Xiaoyu, jangan kasar. Kita berhutang banyak pada Lin Feng kali ini. Keluarga Su kita akan hancur jika tidak. Ayah, semua ini salahnya sejak awal. Dia menyelesaikannya sebagaimana mestinya. Mengapa dia harus diberi hadiah? Diam. Xiaofeng, silakan duduk. Ayo, Han. Makan lagi. Terima kasih, Nenek. Gadis yang baik. Xiaofeng, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Bertemu banyak orang penting di luar sana. Aku bertanya-tanya, mengapa dia begitu sopan padaku? Dia mencoba mengujiku. Tidak. Mereka hanya rekan bisnis. Dan Dewa Perang Naga Azure. Baru saja makan malam bersama, itu saja. Begitukah? Xiaofeng, kau punya banyak teman yang cakap. Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu? Ceritakan padaku tentang itu. The Dia film was terpancing. translated Beberapa and waktu lalu, narrated by keluarga M Su kita Media. menandatangani kontrak bahan bangunan dengan Baexiang Corporation. Kontrak bahan bangunan senilai 100 juta. Baexiang Corporation, ya, kontraknya ditahan oleh seseorang bernama Shen Sandao. Ditahan. Jika Baexiang Corporation tidak memenuhi kewajibannya, keluarga Su kita akan kehilangan setidaknya 200 juta. Aku sedang berpikir. Jadi kau mau aku mengambil kontraknya? Tepat sekali. Ayah, Shen Sandao adalah pemimpin geng terkenal di Jiangcheng. Setiap keluarga takut padanya. Ling Feng baru saja kembali dari perbatasan utara. Dia tak terbiasa dengan tempat ini. Bagaimana jika... Jika kau berhasil menyelesaikan tugas ini, aku akan memberimu seluruh kepemilikan saham keluarga Su, 50% sebagai hadiah. 50%. Bukankah dia akan menjadi keluarga Su? Xiaofeng, lihat masalah ini. Ayah, Shen Sandao adalah orang terkaya di Jiangcheng. Orang kepercayaan Tuan Ye, keluarga Zhao mungkin punya hubungan dengannya. Kalau tidak, masalah ini biar suamiku yang tangani.
Dia mungkin sekarang sangat ketakutan sampai dia bahkan tidak berani keluar rumah. Apa yang kau katakan? Bagaimana? Apakah dia sendiri tidak memberitahumu tentang hal-hal kotor yang telah dia lakukan? Kotor. Suamiku adalah satu-satunya pewaris keluarga Xiao, bernilai ratusan juta, dan selalu bertindak jujur. Apa hakmu membicarakannya seperti itu? Diam. Ayah, kenapa kau membela orang luar? Xiao Yue? Ling Feng adalah suamiku. Dia juga setengah anggota keluarga Su. Siapa dia sebenarnya? Jangan bicara tentang ayahku seperti itu. Bajingan, siapa kau hingga berani bicara? Jika kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan merobek lidahmu. Semua orang diam. Xiaofeng, lihat masalah kontrak ini. 3 hari dari sekarang, aku akan membawa kembali kontraknya. Gampang ngomong. Jika aku tidak membawanya kembali, mulai sekarang, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Su lagi. Baiklah, itu yang kau katakan. Kau pikir aku sepertimu? Xiao Meng, ayo pergi. Ayah, lihat dia. Dia terlalu sombong. Jangan khawatir. Dia tidak akan sombong lebih lama lagi. Aku hanya perlu menguji batasnya. Dan aku akan membuatnya keluar dari keluarga Su. Ayo, saudara Dao, minum lagi. Shen Sandao, ketua preman di Jiangcheng. Aku tidak bisa minum lagi. Ini bukan apa-apa. Benar. Dengan toleransi saudara Dao, beberapa botol ini hanya pemanasan. Kenapa kau tidak menyuapiku minum? Tidak mungkin. Siapa itu? Tidak bisakah kau membuka pintu, saudara Dao? Ini Tuan Muda Xiao. Ayo, duduk. Minumlah beberapa gelas denganku. Kita lanjut minum lain kali saja. Ini 10.000 yuan. Aku ingin minta tolong pada saudara Dao. Di seluruh Jiangcheng, ada kan yang tidak bisa ditangani oleh keluargamu Xiao? Tidak bisa ditangani? Kudengar beberapa waktu lalu, saudara Dao menahan kontrak dari keluarga Su. Tuan Muda Sulung Xiao, biar aku peringatkan kau. Bahkan kau, bahkan bocah Su Changsong itu, tidak bisa memilikinya. Para preman Beixiong itu berhutang uang padaku. Aku berencana menggunakan kontrak ini untuk melunasi utang. Kurasa saudara Dao salah paham. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk mengambil kontrak itu. Aku ingin saudara Dao memegang erat-erat kontrak ini. Jangan berikan pada siapapun. Ini tempat Shen Sandao kan? Siapa kau? Kau bahkan bisa memanggil nama besar kakak ketiga. Aku beri waktu 1 menit untuk Shen Sandao keluar dan menemuiku. Ngapain ketemu dia? 50 detik lagi. Bocah, tunggu saja. Tuan ketiga tidak akan melepaskanmu, saudara Dao. Anak buah kita telah The film dipukuli. was translated Apa? and narrated Mereka by berani N memukul Media. anak buah kita? Siapa yang memukul mereka? Sepertinya dia berusia 20-an, cukup tegap. Dia bersikeras kau menemuinya secara langsung. Mereka berani memukul anak buahku? Apa yang memberinya nyali? Ambil senjatamu. Bas, bocah ini sangat tidak sopan. Beraninya kau memukul anak buahku? Kau Shen Sandao. Kudengar kau memegang kontrak keluarga Su. Kau dari keluarga Su? Berikan kontraknya padaku, lalu pergi dari sini bersama anak buahmu. Bocas, di seluruh Jiangcheng, kaulah yang pertama berani berbicara kepadaku seperti ini. Bagus. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Dao seperti itu, kau mati hari ini. Lihat dirimu, begitu pengecut. Serang. Bocah, kau punya beberapa gerakan. Kau berani memukulku, bocah? Kenapa aku tidak berani? Biar ku bilang.
Kau tahu aku bergaul dengan siapa? Aku beritahu kau. Aku bergaul dengan orang terkaya Jiangcheng, Tuan Ye. Tuan Ye tidak akan melepaskanmu. Orang terkaya Jiangchen. Maksudmu Ye Xiaomin? Diam. Beraninya kau memanggil Tuan Ye dengan namanya? Xiao Ye, ada apa? Anjing-anjingmu bahkan berani menggigitku. Tuan, bawahan saya kurang disiplin. Saya pantas mati. Omong kosong. Kemarilah dalam 3 menit. Bokar, kau cukup jago berlagak tanggun. Kau pikir kau kenal Tuan Ye? Bukankah kau baru saja bilang akan melumpuhkanku? Tunggu saja, bocah. Ketika Tuan Ye sampai di sini, kau akan celaka. Aku tidak tahu bagaimana orang pengecut sepertimu bisa menjadi bos. Aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Tuan Ye, ini bocahnya yang mencoba memukul saya tadi. Berlutut dan minta maaf. Tuan Ye, saya berlutut. Tuan, bawahan saya kurang disiplin. Saya pantas mati. Xiao Ye. 2 tahun berlalu, kau baik-baik saja. Orang terkaya Jiangcheng Buye, Kau menyanjungku, Tuan. Gelar orang terkaya Jiangcheng ini hanyalah sebuah nama. hanya sebuah nama? Bawahanmu baru saja mengancam agar kau membunuhku. Dasar bocah. Kau punya nyali. Mengacau Tuan Lin. Minta maaf sekarang. Tuan Lin. Tolong. Saya punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong, maafkan ketidaktahuanku. Lupakan saja. Bimi Xiao Ye. Masalah hari ini akan kucatat. Jika terjadi lagi, aku tidak akan serendah hati ini. Terima kasih, Tuan Lin. Tuan Lin, Anda adalah penyelamat saya. Mulai sekarang, saya, Shen Sandao, akan melewati api dan air untukmu. Saya tidak akan ragu. Bangun. Terima kasih, Tuan Lin. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda. Menantu keluarga Su, Xiaomeng, datang kepada saya 2 hari yang lalu. Apa? Sayang, kau bilang si Ling Fang yang tak berguna itu bisa mendapatkan kembali kontraknya. Jangan khawatir, dia takkan kembali. Dia takkan dapat apa-apa dari kontrak itu. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan, karena dia berani mengingini saham keluarga Su kami. Dia harus membayar harganya dengan watak Shen Sandal. Kurasa dia sedang menyiksanya sekarang. Kau keterlaluan. Sekarang kau peduli padanya? Adikku sayang. Jangan lupa, selama 5 tahun Ling Feng pergi. Apa dia pernah peduli apakah kau hidup atau mati? Lagi pula, dia sok jago sendiri. Kita tidak salah. Sampah akan tetap sampah. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah jeti apa-apa. Siapa yang kau sebut Sampar? Ling Feng, Kau, Apa? Kecewa. The film was translated and narrated Apa by Shen Sandao itu? Media. memberimu masalah. Jangan khawatir. Dia tak akan berani, bahkan jika nyali dia 10 kali lipat lebih besar. Ling Feng, kurasa kau tidak pergi sama sekali. Jangan lupa, kau sendiri yang bilang, jika kau tidak mendapatkan kontraknya, kau akan pergi. Aku belum lupa. Kalau begitu pergilah. Yang harus keluar adalah kau. Kontrak. Bagaimana mungkin? betul. Ini kontrak Big Xiam. Shen Sandao memberikannya padamu? Mustahil. Shen Sandao dia. Kau pikir dia akan patuh mendengarkanmu? Xiaofeng. Apa maksudmu? Tuan besar. Seseorang tidak ingin keluarga Su kita mendapatkan kontrak ini. Siapa yang begitu berani menentang keluarga suku? Aku sarankan bajingan itu untuk mengaku sekarang dan menghindari konsekuensinya. Kenapa kau melihatku? Tidak ada. Aku hanya ingin bertanya pada Tuan Muda Shao. Apakah dia kehilangan 100.000 yuan? Xiaomeng, apa yang terjadi? Ayah, Ayah, bagaimana mungkin Tuan Muda Zhao melakukan hal seperti itu? Bajingan itu pasti menjebaknya. Xiaofeng.
Kau tidak punya bukti konkret. Jangan bicara omong kosong. Aku punya bukti. Namun bagaimana? Kalau kau punya, tunjukkan. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya, berarti kau tidak punya. Itu fitnah. Baiklah. Karena Ling Feng telah membawa kembali kontraknya, mari kita anggap masalah ini selesai. Tuan. Bukankah Anda lupa sesuatu? Aku ingat kau jelas mengatakan bahwa selama aku membawa kembali kontraknya, kau akan mentransfer 50% dari saham keluarga Su kepadaku. Kau lupa setelah beberapa hari? Masalah ini, Kau benar-benar tidak berguna. Keterlaluan. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah fitnah denganmu. Dan kau sudah mengincar aset keluarga Su kami. Biar ku bilang. Bahkan jika kau membawa kembali kontraknya, itu prestasi suamiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau tidak bertanya langsung padanya? Beranikah dia mengambil pujian? Tanya apa? Aku bisa menebaknya. Siapa Shen Sandao? Orang sepertimu tidak akan pernah mengenalnya. Dia, demi keluarga Xiao, pasti telah mengembalikan kontraknya. Xiao Yu ada benarnya. Aku ingat Xiao Meng menghubungi Tuan Ye beberapa hari yang lalu. Ya, aku menghubungi ayahku dan memintanya untuk menelepon Tuan Ye. Itu sebabnya masalah kontrak terselesaikan. Pasti mereka sudah bersiap untuk mengembalikan kontraknya. Dan dia kebetulan ada di sana. Masuk akal. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa untuk bagian sekecil itu, kau akan kehilangan semua muka. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Xiao Meng, ayo pergi. Siapa yang kau bicarakan? Kau lebih baik mengingat ini. Aku bisa memberimu saham ini. Tetapi, apa yang kuberikan padamu? Bisa kuambil kembali kapan saja. Ini 100 juta USD. Ada setengah lagi setelah pekerjaan selesai. Dia tidak akan hidup melewati besok malam. Terima kasih atas kesulitanmu. Ling Feng, ayah, dan yang lainnya. Benar-benar keterlaluan hari ini. Maafkan aku. Untuk apa kau minta maaf? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimanapun juga mereka keluargaku. Mereka adalah mereka, kau adalah kau. Aku tinggal bersamamu, bukan mereka. Terima kasih, suamiku. Sudah kubilang, kali ini aku kembali. Aku akan memastikan kau dan putri kita memiliki kehidupan yang baik. Jangan khawatir. Aku tiba-tiba ingat, aku ada urusan lain. Mengapa kau tidak pulang dulu? Aku akan mencarimu setelah selesai. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah. Silakan. Tunggu Film was sebentar. translated Aku and punya hadiah narrated kecil by untukmu. M Media. Keluar. Aku tidak menyangka. Aku menggunakan teknik penyembunyian napas untuk menyembunyikan auraku. Kau masih bisa menemukanku? Trik kecilmu mungkin berhasil pada orang lain, tapi tidak akan berhasil padaku. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Dengar baik-baik. Kau hanya perlu tahu. Seseorang membayar 200 juta untuk nyawamu. Itu saja. Apakah kau akan ikut dengan tenang? Atau aku harus membantumu? Hanya 200 juta. Hidupku senilai itu. Sepertinya kau ingin aku membantumu pergi. Biar ku ingatkan kau, orang terakhir yang berani mengarahkan belati padaku. Sekarang rerumputan setinggi 1 meter tumbuh di kuburan mereka. Kurangi bicara. Aku akan bertanya lagi. Siapa yang mengirimmu? Papimu mengirimku untuk membunuhmu. Maaf aku terlambat, tuanku. Mohon maafkan aku, tuanku. Tidak apa-apa, bangkit. Aku ingin menggunakan orang ini untuk latihan, tapi dia sangat lemah. Membosankan. Tentu saja, kau tak terkalahkan, tuanku. Orang rendahan ini, tentu saja bukan tandinganmu. Omong-omong, tuanku, tentang informasi yang kau minta untuk kuselidiki, kami punya beberapa petunjuk.
Katakan semuanya padaku. Aku mengerahkan personel Quill untuk mengumpulkan informasi di seluruh Dexia. Setelah penyelidikan, kami mengetahui bahwa orang yang menjebakmu di wilayah utara mungkin terkait dengan organisasi bawah tanah misterius yang disebut Senlu. Senlu, Dikatakan mereka dibentuk hanya beberapa tahun yang lalu. Mereka beroperasi dengan sangat rahasia. Sejauh ini, kami tidak tahu siapa pemimpin mereka. terus selidiki. Tuanku, orang ini berani menyinggung keagungan nagamu. Haruskah kita melemparkannya ke gua 10.000 racun? Tidak perlu. Gunakan beberapa metode untuk melihat siapa yang mengirimnya. Lalu, balas dendam. Ya, Kau boleh pergi. Jika orang Senlu itu benar-benar mengejarku, maka kediaman Sumeng dan Sihan juga akan berada dalam bahaya. Aku harus menemukan cara. Xiaoye, di mana villa terbaik di Jiangchen? Apa yang kau lakukan? Orang luar tidak diizinkan masuk. Tidakkah kau tahu itu? Tidak diizinkan. Tidak diizinkan berarti tidak diizinkan. Apa kau buta? Ini Fanny Manor, area villa paling mewah di Jiangchen. Penampilanmu yang menyedihkan dan melarat. Kau pikir kau bisa masuk ke sini? Aku penghuni di sini. Jika kau seorang penghuni, maka aku adalah dewa perang penglai. Pergi sana, pergi. Aku tidak punya waktu untukmu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Inyalan, anjing baik tidak menghalangi jalan. Siapa ini? Tuan Shan. Sangat bau. Orang gila. Bersikeras dia penghuni di sini. Membiarkan orang mencurigakan ini masuk. Hati-hati dengan Bos Xiao. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Jangan khawatir, Tuan Shan. Aku akan segera mengeluarkannya dari sini. Kau dengar itu? Keluar. Kompleks ini milik Xiao Shanghai. Dikembangkan oleh Bos Xiao. Zhao Shenhai. Jadi, apa kau takut sekarang? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan keluar dari sini sekarang. Aku akan berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Aku akan memberimu 3 menit. Segera ke Villa Fengyi. Terlambat 1 menit dan kau akan menanggung akibatnya. Berlagak. Siapa yang kau telepon? Zhao Shenhai. Kau cukup sombong ya. Apa kau tahu siapa Bos Xiao? Akan kukatakan padamu, dia adalah kaisar bawah tanah Jiangchen. Bahkan kepala 4 keluarga besar harus menunjukkan rasa hormat padanya. Lihat dirimu, miskin dan lusuh. Kau pikir kau pantas mengenalnya? Bos Xiao, anak The ini film was bersikeras menerobos masuk ke kompleks. translated Aku and kesulitan narrated by menghentikannya. Animaniac. Diam. Tuan Lin, Anda memanggil saya. Apa instruksi Anda? Bos Xiao, anak ini. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Bos Xiao? Tidakkah kau mengerti? Kudengar seluruh area ini berada di bawah kendalimu. Aku baru saja membeli rumah di sini. Aku datang untuk memberi hormat. Aku tak berani membandingkan diriku dengan Tuan Lin. Jika kau tidak sibuk, jalanlah denganku. Tidak sama sekali. Silakan. Benar. Bisakah aku masuk sekarang? Ya. Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Itu tidak perlu. Atos kerjamu bagus. Tapi, kebiasaanmu menilai orang dari penampilan mereka. Perlu kau perbaiki. Aku akan. Halo, Bos Xiao. Kau cukup terkenal di sekitar sini. Itu hanya reputasi. Sebenarnya, aku ada yang ingin kutanyakan padamu. Mohon, tuanku. Kau sudah berada di Jiangchen selama bertahun-tahun. Pernahkah kau mendengar tentang organisasi bernama Senlu? Senlu. Aku belum pernah mendengarnya. Tapi jika Anda ingin tahu, tuanku, aku akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki. Beritahu aku segera setelah kau mendapat kabar. Apa kau berpikir tentang? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin menghancurkan mereka. Ling Feng. Rumah ini tidak murah, kan? Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Seorang teman memberikannya padaku. Seorang teman? Teman macam apa yang memberimu villa? Katakan yang sebenarnya. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Untuk membalasku. Dia memberiku rumah kosong ini. Benarkah?
Kenapa kau tak percaya padaku, sayang? Bukannya aku tak percaya padamu, hanya saja rumah ini terlalu. Sayang, sudah kubilang. Kali ini aku kembali. Aku akan memastikan kau dan anak-anak hidup dengan baik. Ayah adalah yang terbaik. Halo. Bagus, Ada apa? Xiaoyu bilang. Besok adalah ulang tahun ayah yang ke-60. Dia ingin aku membawa pulang hadiah yang layak. Dia pasti merencanakan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun juga dia ayahku. Aku akan pergi denganmu besok. Aku yang akan mengurus hadiahnya. Benarkah? Permisi. Keluarkan ini, coba kulihat. Lihat saja. Baiklah, kau pecahkan. Kau beli. Jangan disentuh kalau tidak beli. Bagaimana kau tahu aku tidak membeli? Tahukah kau berapa harga cincin ini? 500.000. Mampukah kau membelinya? Beginikah caramu memperlakukan pelanggan? Apa peduliku dengan sikapku? Aku sudah banyak melihat orang miskin, sok sepertimu. Sudah banyak yang kulihat. Panggil manajermu. Kau pikir kau pantas bicara dengan manajer kami? Pergi sana. Berhenti buang-buang waktuku dan pergi. Semua barang di toko keluarga ini akan kubeli semuanya. Ku bilang, tuan besar. Bahkan berpura-pura, ada batasnya. Baiklah. Apa kau tahu berapa harga semua barang di toko ini? Kalau tidak beli, jangan bikin masalah. Apa yang terjadi? Manajer, orang ini barusan. Tidak hanya dia tidak membeli apapun, dia membuat keributan. Dia bahkan bilang, dia akan membeli seluruh toko. Maaf sekali, Tuan. Tapi semua emas di toko ini khusus dibuat untuk lin kelas atas. Harganya cukup tinggi. Tidak terlalu cocok untuk individu berpenghasilan rendah. Jika Anda masih kartu hitam tertinggi Dexia. Kubilang. Aku mau semuanya di toko ini. Tua, apa Anda? Cepat gesek kartunya. Aku sedang buru-buru. Segera, Tuan. Bocah, kalau tidak ada uang di kartu ini, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Dan jika ada, Mustahil. jika ada uang, aku akan membuatmu brengsek sombong. Angkat kaki dari sini. Baiklah, kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Manajer, apa tidak ada uang di kartu itu? Aku akan suruh satpam mengusirnya sekarang. Diam. Tuan Lin, saya sungguh-sungguh meminta maaf. Anda memiliki cukup uang di kartu ini untuk membeli seluruh toko ini. Manajer, apa kau yakin? Bagaimana mungkin The dia film punya was uang sebanyak itu? translated Satu kata and lagi dan kau narrated dipecat. by M. Media. Selain ini, antarkan semua barang di toko ini ke Villa Fengyi. Baik Tuan, tapi cincin ini adalah harta yang menjaga toko kami. Apa kau yakin tidak menginginkannya? Barang-barang yang disentuhnya menjijikkan bagiku. Dasar sombong. Kau dipecat. Kemasi barang-barangmu dan keluar sekarang. Manajer, aku salah. Tuan Ling, aku mohon, maafkan kesalahanku yang kecil. Maafkan aku kali ini. Tuan Ling, Keluar sekarang. Tuan Istana, pembunuh yang menyerangmu tadi malam, baru saja mengaku keluarga yang menawarkan 200 juta untuk mengirimnya. Keluarga sang lagi. Orang-orang bodoh itu. Tuan Istana, hanya dengan satu perintah darimu, aku akan segera melenyapkan keluarga Xiang dari Jiangcheng. Tak perlu. Aku akan mengurus keluarga Xiang perlahan. Sekarang, pergi dan lakukan sesuatu untukku. Lin Corporation mengirim ginseng liar premium. Tuan Besar, ginseng liar ini aku khusus temukan di Tiongkok Timur Laut. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Nona Lin, Anda sangat perhatian. Shell Corporation mengirim tongkat Rui Jiao. Ayah, dia Rui ini dari toko emas Jianchen Marriott, koleksi berharga. Dengan ini, kau pasti akan sehat dan segalanya akan lancar. Segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Ayah, harta ini bernilai lebih dari 1 juta. Sepertinya Tuan Muda Xiao masih menghormati tulang-tulang tua ini. Tuan Muda Zhao tidak hanya memiliki kemampuan dan juga sangat berbakti. Memiliki menantu seperti itu di keluarga Sukita, sungguh sebuah berkah dari kehidupan masa lalu kita. Ayah, ini adalah tanda kecil dari Xiao Feng dan aku. Letakkan di sana. Aku ingin lihat hadiah apa yang kau siapkan untuk ayah. Hadiah apa yang mungkin mereka miliki? 80%. Mungkin hanya sampah yang mereka pungut dari pinggir jalan. Jangan-jangan kau menemukan barang rongsokan di kios pinggir jalan? Xiao Yue, apa yang kau katakan? Ini ulang tahun ayah hari ini. Bagaimana aku bisa memberinya sesuatu seperti itu?
Ling Fan, lukisan ini tampaknya tidak murah. Berapa harganya? Setidaknya 20 atau 30 yuan. Tuan Xiao, kau terlalu melebih-lebihkannya. Kurasa lukisan ini paling banter bernilai beberapa yuan. Pasar barang bekas penuh dengan lukisan seperti ini. Ayah, dia mencoba membodohimu dengan ini. Membodohiku? Apa kau bilang? Pinus dan bangau melambangkan umur panjang. Maknanya bagus. Keahlian melukisnya juga luar biasa. Ling Fan, lukisanmu ini, kau dapat dari mana? Aku menyuruh seseorang untuk membuatnya khusus. Pesanan? Lalu tanda pada lukisan ini. Sungguh ahli kaligrafi dan lukisan pada masanya. Tuan Tang, Tepat sekali. mustahil. Tuan Tang, berhenti melukis bertahun-tahun lalu. Lagi pula, setiap lukisannya bernilai ratusan juta. Jika itu pesanan, harganya bahkan lebih fantastis. Kau sih tak berguna. Mampu membayar Tuan Tang? Betul. Menurutku, ini hanyalah lukisan compang camping yang dia temukan entah di mana, dicap dengan stempel, dan dia berani memamerkannya. Ling Fan, apakah lukisan ini asli atau palsu? Tuan Besar, aku tidak pernah berbohong. Masih tak mengakuinya? Ayah, semua orang yang hadir hari ini, termasuk Tuan Wang, otoritas terkemuka di dunia seni. Bagaimana kalau kita minta Tuan Wang untuk keluar dan memverifikasi keasliannya? Bagaimana? Jika lukisan ini palsu, kalian berdua segera pergi dari sini. Dan bagaimana jika itu asli? Jika itu asli, aku akan memanggilmu ayah di sini dan sekarang. Ingat apa yang kau katakan. Sudahlah, baik itu nyata atau palsu. Niat Xiao Feng baik. Itu tidak bisa diterima. Ayah, dia mencoba membodohimu dengan barang palsu. Ini jelas tidak menghormatimu. Benar, ayah. Hari ini ulang tahunmu. Jika ini tersebar, di mana muka keluarga Su? Xiao Feng, lihat. Tidak masalah. Karena ada yang ahli di sini. Biarkan dia menilainya. Aku juga ingin melihat. Berapa harga lukisan ini? Pelayan. Tuan, silakan undang Tuan Wang kemari. Baik, Tuan. Tuan Wang adalah otoritas terkemuka di kalangan kolektor seni Jiangcheng. Dia dikenal sebagai mata emas. Dia memiliki saham di semua rumah lelang. Asetnya melebihi 100 juta. Tidak apa-apa. Tuan Wang adalah pakar terkemuka saat ini di dunia penilaian. Konon dia tak pernah salah. Tidak sama sekali. Hanya beruntung. Tuan Wang, tolong lihat baik-baik. Lihat apakah lukisan ini palsu. Ini. Ada apa, Tuan Wan? Apakah lukisan ini palsu? Tuan Wan, silakan bicara. Ini luar biasa. Apakah ada yang salah dengan lukisan ini? Tuan Tua, ini harta karun. Sebuah karya dari empu besar, Tuan Tang. Dari mana kau mendapatkan ini? Apa? Apa kau salah? Saya bisa jamin saya tidak salah. Lihat ini. Ini adalah sapuan kuas unik Tuan Tang. Tak seorang pun bisa menirunya. Tuan Tang, bertahun-tahun lalu, bukankah dia berhenti melukis? Itu sebabnya, saya bilang ini luar biasa. Untuk bisa membuat Tuan Tang melukis lagi, itu membutuhkan pengaruh yang cukup besar. Jadi, menurutmu, berapa harga lukisan ini? Lukisan Tuan Tang selalu tak ternilai harganya. Beberapa waktu lalu, di pelelangan luar negeri, satu terjual seharga 1 miliar. Menurut saya, lukisan ini sebenarnya bernilai 500.000. 5 miliar. Apa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Apakah kau meragukan penilaian Tuan Wan? Tidak. Kukatakan, Tuan Tang tak mungkin mengenalnya. Apakah itu aneh? Beberapa tahun yang lalu, Tuan Tang meminta bantuanku karena tahu aku menginginkan lukisan khusus. Dia melukisnya semalaman. Aku tak menyangka itu akan begitu berharga. Tuan Tang akan meminta bantuanmu? Jika kau tak percaya padaku, kau bisa tanyakan sendiri padanya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Xiao, apa kau lupa sesuatu? Apa? Jika lukisannya asli, telepon ayahku. Aku tidak ingat. Kau. Xiao Feng, hari ini ulang tahunku. Lupakan saja soal ini. Taruhan tetap taruhan. Tuan muda keluarga Xiao yang hebat. Tak mampu kalah, Lupakan saja. Kita akan bertemu lagi. karena istriku memohon untukmu. Aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali, aku tak akan selembut ini. Ling Fang, Kau memberi Xiao Meng pelajaran hari ini.
Dia pasti akan membalas nanti. Jangan khawatir. Trik kecilnya tak akan mempanku. Tapi hari ini kau mempermalukan Xiao Meng di depan umum cukup memuaskan. Kau terlalu jujur. Semakin kau seperti ini, semakin mereka pikir kau mudah diintimidasi. Aku tahu, suamiku. Bahkan pembunuh bayaran Top Jiangcheng gagal. Anak itu tidak sederhana. Ayah, sudahkah kau mengetahui latar belakangnya? Bajingan Xiao Shanhai itu hanya bilang jangan memprovokasi anak itu. Dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anak itu bilang terakhir kali dia kenal Dewa Perang Naga Azure. Apa kau pikir dia bisa jadi dari olah Dewa Penglai? Apa kau bodoh? Seseorang dari olah Dewa Penglai akan menjadi menantu yang tinggal di keluarga Su? Benar juga. Karena kita tidak bisa menyentuh anak itu. Mari kita targetkan seseorang yang dekat dengannya. Ayat, maksudmu? Menghubungi C.E. Chao? Ayo C.E. Su. Minum lagi. Tuan Muda Chow. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. C.E. Su, baru beberapa gelas. Apa kau tidak memberiku muka Chow? C.E. Su, jangan lupa. Chow Corporation kami dan keluarga musuh punya proyek bersama. Kebetulan aku punya kontrak 10 juta dolar. Kalau kau tidak memberiku muka, aku harus mencari orang lain untuk bekerja sama. Baiklah, C.E. Su. Norasu. Ayo, minum segelas anggur ini. Aku akan menyuruh seseorang segera mengirimkan kontrak besar itu. Tuan Muda Chow. Kau tidak bisa menarik kata-katamu setelah minum anggur The ini. film was Jangan khawatir, translated aku and Chow. narrated by M Media. Tidak akan pernah membohongimu. Tuan Su, ada apa denganmu? Aku kepanasan. Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat yang keren? Lepaskan dia. Kau siapa? Ku bilang, lepaskan dia. Dasar bocah ingusan. Jangan ikut campur. Kau merusak kesenanganku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Jika kau tak melepaskan tangannya, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Lepaskan wanitamu. Selama aku menginginkannya, setiap wanita di Jiangcheng adalah milikku. Kau pikir kau siapa? Pelacur gila, kamu biarkan aku pergi. Aku tuan muda tertuang dari keluarga Chow. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Keluarga Chow. Takut sekarang? Terlambat. Aku akan menyuruh orang membunuhmu sekarang juga. Keluarga sekecil itu, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Memohon belas kasihan sekarang. Bukankah agak terlambat? Tidak, Tuan. Aku harus melumpuhkanmu hari ini. Kalau tidak, kau hanya akan keluar dan menyakiti orang lain. Ini semua salah paham. Salah paham. Ya, Tuan. Bajingan Xiang Xiaoqiang itu yang membuatku melakukan ini. Dia bilang asalkan aku mendapatkan wanita ini, asalkan aku mendapatkan istrimu, dia akan memberiku 10.000 yuan. Aku sungguh tak tahu kalau dia perempuanmu. Orang itu lagi. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padanya belum cukup. Ya, dia cari mati. Tolong lepaskan aku. Aku janji, aku tak akan mengganggumu lagi. Terlambat. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa tidak enak badan. Aku kepanasan, sayang. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Jangan pergi.
Aku menginginkanmu sekarang. Kau mabuk. Aku tidak. Tidak mabuk. Xiaoman, tenanglah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, harta berikutnya yang akan disajikan adalah ramuan obat yang sangat langka. Dikatakan mampu menetralkan semua racun, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Harta ini disebut pohon anggur bulung robin merah. Ini adalah pertama kalinya perusahaan kami melelang harta yang begitu berharga. Harga awalnya adalah 50.000 yuan. Ranting tunggal ini bernilai uang sebanyak itu? Tidakkah kau dengar pembawa acaranya? Harta ini bisa menghidupkan orang mati. Aku tawar 60.000. 60.000. Adakah penawaran yang lebih tinggi dari 60.000? Tuan Muda Zhu menawar 100 juta. 100 juta. Tawaran keluarga Chu. Sungguh mengesankan. Ini terlihat seperti harta karun sungguhan. Aku tawar 150 juta. 150 juta. Kau bosan hidup? Beraninya kau bersaing dengan Tuan Muda Zhu? Aku tidak menginginkannya lagi. Anggap saja anak ini masuk akal. Aku menawar 10 miliar. Apa latar belakang bocah ini berani bersaing dengan Tuan Muda Chu? Ini akan menarik. Bocah ingusan, apa matamu ada di pantatmu? Tidakkah kau lihat barang ini untuk keluarga Zhu kami? Rumah lelang beroperasi dengan prinsip penawar tertinggi menang. Jika kau menginginkannya, teruslah The menawar. film was Kau berani melawan translated keluarga Su? and narrated Kau by bosan Ed hidup? Media. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau di pelelangan? Tidakkah kau malu? Tunggu sebentar. Kau mau main-main ya? Sial. Aku akan bermain denganmu. Aku tawar 20 miliar. Berani ikut? Jika kau tidak bisa mengikuti, melangkaklah di bawah meja. Baiklah. Bagaimana jika aku bisa mengikuti? Aku akan memanggilmu Ayat. Aku menawar 100 miliar. Aku akan membeli semuanya di rumah lelang ini. Aku akan membeli semuanya. 100 miliar. Apa kau punya uang sebanyak itu? Dia tidak mungkin menggertakkan. Berdebat dengan Tuan Muda Zhu, dia tidak punya peluang. 100 miliar itu sebenarnya berapa banyak sih? Gue sih bodoh amat. Berani melawan keluarga Zhu? Bosan hidup ya? Gak mungkin. Keluarga Su yang terpandang. Masa gak bisa keluarin 100 miliar? Tepat sekali. Ikuti. Ikuti. Mari kita lihat siapa yang berani membuat keributan. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku tidak akan mengganggumu. Kuberi kau benda ini. Namun, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku tak akan serendah hati ini. Ayo pergi. Tunggu. Tuan Muda Zhu, apa kau lupa sesuatu? Apa? Kalau kau tidak bisa mengimbangi, panggil aku ayah. Apa katamu? Kau berani menyinggung keluarga Zhu kami? Kau bosan hidup? Nah, Keluarga Su. Permisi. Keluarga Su kecil. Gue beneran gak anggap itu apa-apa. Tuan ini. Karena kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Zula, adik perempuan Tuan Muda Su. Tidak perlu. Sekejam itu, kan? kenapa kau di sini? Kau siapa? Nama saya Chulan. CEO Group Joe. Ini saudara laki-laki saya. Saya minta maaf atas pelanggarannya tadi. Saya minta maaf atas namanya. Kau benar-benar minta maaf padanya? Belum cukup malu? Ini 1 juta. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Saya harap Anda akan berbelas kasih. Karena Nona Zu sudah bilang begitu. Kalau gue terus menekan masalah ini, gue juga gak akan terlihat bagus. Namun, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Berjalan. Bocah ini membuatku kehilangan muka. Cari seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Dan kemudian, bunuh dia. Ya, Semuanya sudah diurus. baik. Bagus sekali.
Apakah ketua istana mengirimmu untuk menyelamatkanku? Ya, cepat, bawa aku keluar dari sini. Tunggu. Pemimpin memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Pesan apa? Dia bilang, misimu selesai. Waktunya untuk beristirahat di sisi lain. Li Fen telah terbunuh. Orang-orang dari kuil Pengai akan menemukan tempat ini cepat atau lambat. Kita harus bertindak cepat. Singkirkan masalah di masa depan. Pemimpin, aku sudah memikirkan seseorang. Dia seharusnya bisa membunuh bocah Ling Feng itu. Siapa? Pendeta tangan hantu. Tidak. Hantu tua itu terlalu berbahaya. Melepaskannya, kota Jiangchen akan menyebabkan kegemparan. Pemimpin, untuk orang spesial, kita butuh tindakan spesial. The film was Orang ini translated membawa and niat membunuh narrated Yang by Kuat. M Media. Keahlian yang mengesankan. Siapa kau? Yang Mulian, lama tak bertemu. Pendeta tangan hantu. Seharusnya kau tidak keluar dari penjara surgawi di kuil dewa. Siapa yang melepaskanmu? Jangan khawatirkan itu. Yang Mulia, rasa bubuk pengikis tulang? Bagaimana rasanya? Kau benar-benar menggunakan taktik pengecut seperti itu. Dulu aku sangat menghargaimu. Terserah kau mau berpikir apa. Kau toh akan mati. Ini bisa menetralkan racun apapun. Ini sangat langka, harta karun sejati. Aku mencari di seluruh Jiangchen dan tidak menemukan apapun. Tuanku, izinkan aku memberimu nasihat. Jangan gunakan energi internalmu. Kalau tidak, racun bubuk pengikis tulang akan menembus organ vitalmu. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Katakan padaku, kenapa aku harus memperingatkanmu? Kaulah yang memenjarakanku di penjara surgawi. Rasa sakit setiap hari dari paku yang menusuk itu. Seharusnya aku melempar emo ke lembah 10.000 racun. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Aku akan mengantarmu pergi. Kau, bukankah kau diracun? Kau pikir kau bisa meracuniku semudah itu? Kau pikir sesederhana itu? Katakan siapa yang mengirimmu. Naku. Akan kuberikan kematian yang cepat. Ling Fen, keberadaanmu adalah dosa. Bunuh aku kalau begitu. Aku tidak akan memberitahumu. Kau cukup keras kepala. Akan kubuat kau mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Ling Fen, keberadaanmu adalah dosa. Maaf aku terlambat, tuanku. Mohon maafkan aku. Pendosa telah diurus. Bangkit. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah dia seharusnya berada di penjara surgawi Kul Ilahi? Sepertinya seseorang mulai tidak sabar. Pengkhianat, Lei Feng sudah mati. Siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Siapa yang bisa melepaskan monster ini dari penjara surgawi? Aku ragu itu dari kuil Dewa Pengai. Di tempat lain, sulit dikatakan. Tuanku, maksudmu? Masalah Senlu, bagaimana penyelidikannya? Kita belum menemukan pemimpin mereka. Siapa itu? Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Beritahu Qinglong untuk segera pergi ke wilayah utara. Selidiki siapa yang baru-baru ini tiba di Jiangchen. Ya, Kau juga pergi. Tapi jangan ungkapkan keberadaanmu. Temukan Raja Wilayah Utara untukku. Aku perlu menanyakan sesuatu. Raja Wilayah Utara.
Tuan Ling, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu. Nona Su, kenapa kau memanggilku ke sini? Ada apa? Tidak bisakah aku mengundangmu untuk minum? Tuan Ling, minuman ini adalah permintaan maaf dari saudara laki-lakiku untukmu. Giliranmu, Tuan Ling. Tuan Ling, minuman ini untuk berterima kasih padamu. Beri aku muka. Jika kau bersikeras melawan saudara laki-lakiku, keluarga Cukami mungkin berada dalam masalah. Temperamennya benar-benar perlu diubah. Kalau tidak cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Memang, dia telah dimanjakan oleh ayah kami sejak dia masih kecil. Kau benar. Tuan Ling, aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar bahwa keluarga Cukami adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng. 3 keluarga lainnya digabungkan, bahkan tidak setengah dari kami. Aku ingin tahu apakah kau bersedia The untuk film was bekerja sama dengan translated keluarga and Cukami. narrated Bekerja by sama? M Media. Nona Su, kau terlalu mengujiku. Tuan Ling, jangan pedulikan aku. Sebelum aku datang, aku secara pribadi menyelidiki informasi Anda. Kudengar kau dibatasi di mana-mana di keluarga Su, dan hidup tidak bahagia. Mengapa kau tidak datang padaku? Kau dan aku dapat bergabung untuk menjatuhkan keluarga Su. Kemudian, aset keluarga Su akan diambil alih olehmu. Bagaimana? Gadis kecil ini, dia ingin menyeretku ke dalam air. Nona Su, aku hanya orang biasa. Aku tidak pandai berbisnis. Kau mencariku. Kau salah orang. Jangan pergi, Tuan Ling. Tidakkah kau mau bekerja sama? Kita bisa membicarakan hal lain. Masih pagi. Nona Su, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Jangan bicara seperti itu, Tuan Ling. Dari saat pertama aku melihatmu, aku merasa kita memiliki hubungan khusus. Nona Zu, ini adalah minuman keras asing yang kau simpan. Bukalah, Ya, Nona Su, aku tidak bisa minum lagi. Tuan Ling. Kita hanya akan minum 1 botol ini malam ini. Minumlah sebanyak yang kau bisa. Untukmu. Sayang sekali kita tidak bertemu lebih awal. Nona Su, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak apa-apa, Tuan Ling. Jika kau minum terlalu banyak, aku akan mengantarmu pulang. Aku hanya pulang ke rumahku sendiri. Baiklah, pulanglah ke rumahmu sendiri. Tuan Ling, Nona Zu, apa yang harus dilakukan? bawa dia ke Hotel Xinghao. Baik, Tidak terlalu mabuk. Ambil alkoholnya. Mana alkoholnya? Baik, baik. Berbaring dan istirahatlah. Aku akan minum denganmu perlahan. Ini. Apakah ini rumahku? Ya, ini rumahmu. Wajah kecil ini. Sayang sekali, jalan kecil Sumeng mendapatkannya. Kau tidak mau bekerja sama dengan baik. Jadi kau memaksaku untuk menggunakan beberapa trik setelah nasinya matang. Mari kita lihat apa yang harus kau katakan. Sayang. Aku tidak suka ini. Lalu apa yang kau suka? Aku suka yang penurut. Bagus. Malam ini, aku milikmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Jangan memohon ampun nanti. Perkosa aku sesukamu. Jadi kau menyukai hal semacam ini. Kau seharusnya mengatakannya lebih awal, perlahan. Sakit. Kalau tidak sakit, kau akan kabur, kan? Bagaimana aku bisa tega melarikan diri? Ayo, Nona Su yang terhormat. Jika dilihat seperti ini oleh orang lain, terlihat dalam keadaan ini, menurutmu apa yang akan mereka katakan? kau tidak mabuk tadi. Kau berpura-pura. Bagaimana menurutmu? Lepaskan aku. Bukankah kita sepakat kau tidak akan lari? Hentikan perekamannya. Lepaskan aku. Nona Su, apa kau benar-benar menikmati syuting sebanyak itu? Hari ini, kau akan mengambil cukup. Ling Feng.
Ling Feng. Bajingan kau. Xiao Feng. Terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu kali ini, keluarga Su akan hancur. Sebenarnya, aku tidak melakukan banyak hal selama ini. Xiao Yui yang menjagamu. Tidak, semua berkat obatmu yang manjur. Kalau tidak, ayah tidak akan bangun secepat ini. Saat aku tak sadarkan diri, yang The film terjadi, was translated and Xiao Yue narrated menceritakan by semuanya N-Media. padaku. Aku salah di masa lalu. Untuk menebus kesalahanku, aku telah memutuskan untuk mempercayakan bisnis keluarga Su kepadamu. Tuan Besar, Anda harus istirahat. Masalah ini bisa menunggu sampai Anda pulih. Halo, apa? Kau di mana? Baiklah, aku segera datang. Biar ku katakan, jika bocah kecil ini tidak minta maaf kepada anakku hari ini, aku akan memanggil kepala sekolah dan mengeluarkan kalian semua. Beritahu ibu apa yang terjadi. Bu, aku tidak memukulnya. Dia terus memanggilku bocah cilik. Pembohong, kau memukulku. Berani kau membelanya, akan kuajari kau untuk membelanya. Wanita jahat, jangan pukul ibuku. Pergi sana, bocah cilik. Kau mau minta maaf atau tidak? Putriku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus minta maaf? Tidak ada yang salah. Baiklah. Karena putrimu melanggar peraturan sekolah. Sesuai aturan sekolah. Aku harus melaporkan ini ke kepala sekolah dan mengeluarkanmu. Putriku tidak salah apa-apa. Kenapa kau mengeluarkannya? Memukul orang itu salah, kan? Kalau dia bisa memukul teman sekelasnya hari ini, besok dia bisa memukul guru. Kau. Saat ayahku sampai di sini, dia tidak akan melepaskanmu. Ayah, begini, bocah tengik ini tidak ada yang bisa membantumu. Di mana kepala sekolahnya? Aku akan menemui kepala sekolah untuk keadilan. Kepala sekolah, kau pikir membawanya ke sini akan membantu? Biar ku beritahu kau sesuatu. Sekolah ini ada investasi suamiku. Bahkan jika kepala sekolah datang, mereka harus memberiku muka. Sombong sekali. Ling Feng, Ayah, mereka menindasku. Jangan khawatir, Sihan, ayah di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Jati, kau ya bajingan kecil ini. Jaga mulutmu. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau, berani kau memukulku? Tamparan ini untuk putriku. Beraninya kau. Kau bahkan berani memukulnya. Kalian anjing-anjing berkorupsi. Baiklah, tunggu saja. Aku akan memanggil kepala sekolah sekarang juga dan mengeluarkan kalian semua. Ling Feng, ayo kita lupakan saja. Mereka kenal kepala sekolahnya. Bagaimana jika Shihan benar-benar dikeluarkan? Jangan khawatir. Mereka tidak akan berani. Bahkan tidak mengeluarkan putri kita. Saya istri Tuan Lin. Ya, Tuan Lin yang berinvestasi di sekolah ini. Kau kemari sekarang. Ada murid di sini yang berani memukul anakku dan menolak untuk minta maaf. Masalah ini, kalau ini sampai tersebar, akan buruk bagi reputasi sekolah. Baiklah, aku akan menunggu. Tunggu saja. Hari ini, kepala sekolah akan mengeluarkan kalian semua. Biar ku katakan sesuatu. Aku yang menjalankan sekolah ini. Kau tidak percaya padaku kan? Dasar sampah miskin. Sok jagoan apa kau? Sekolah ini, kalau kau yang menjalankannya, aku akan berlutut di hadapanmu. Ada apa ini? Keluarkan mereka semua. Apa yang terjadi? Selamat siang, kepala sekolah. Kepala sekolah Chen, Anda harus membantuku. Bajingan kecil ini. Dia memukul anakku, bahkan orang tuanya, juga menindas kami. Kalau Anda tidak mengeluarkan mereka hari ini, suamiku akan mencabut investasinya dari perusahaan Anda. Tuan Lin, apa yang kau lakukan di sini? Kepala sekolah, Anda kenal berandal ini? Tutup mulut kotormu. Maaf, Tuan Lin. Aku belum mendisiplinkan bawahanku dengan baik. Aku minta maaf atas ini. Suamiku adalah pemegang saham sekolah ini. Kenapa Anda memihak orang luar? Seluruh sekolah ini menjadi milik Tuan Ling sekarang. Saham suamimu, bukan apa-apa. Apa? Sekolah ini miliknya. Percaya sekarang? Ini tidak mungkin. Kepala sekolah Chen. Putriku diintimidasi di sekolah. Aku ingin penjelasan. Maaf Tuan Lin, ini salahku. Mulai hari ini, putramu dikeluarkan. Kalian berdua keluar dari sekolah ini sekarang juga. Kepala sekolah Chen, tolong dengarkan aku. Bukan seperti yang dia katakan. Dengarkan aku. Lepaskan. Tuan Ling. Maafkan saya. Tolong, bisakah Anda memaafkan saya? Anakku, dia tidak bisa tidak bersekolah. Tuan Ling. Direktur, tolong katakan sesuatu untukku. Pergi sana. Kau, aku tidak mengenalmu. Aku tidak ingin melihat.
insiden perundungan lagi di sekolah ini. Jangan khawatir, Tuan Li. Aku jamin, ini tidak akan terjadi lagi. Tuan Ling. Nona Su meminta bertemu denganku hari ini. Apakah ada yang bisa kubantu? Nona Shu, saya dengar putri sulung keluarga Su adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Melihat Anda hari ini, rumor itu memang benar. Kau terlalu memujiku? Nona Su, ku dengar bisnis keluarga Su sedang berjalan cukup baik akhir-akhir ini. Dengan laju ini, aku yakin tidak lama lagi Anda akan bergabung dengan jajaran 4 keluarga besar Jiangcheng. Nona Su, kau bercanda. Bagaimana mungkin industri keluarga Su kami dibandingkan dengan keluarga Chen? Mereka bahkan tidak setara. Nona Su menemuiku hari ini. Kau pasti punya alasan lain. Nona Su memang perseptif. Kau benar. Aku memang punya kolaborasi yang ingin kubahas denganmu. Kolaborasi? Apa maksudmu? Kartu ini berisi 1 miliar. Ini biaya putusmu. Biaya putus? Ambil uangnya dan tinggalkan Ling Feng. Kenapa? Kau harus tahu. Ling Feng bukan pria biasa. Tinggal dengan keluargamu, Su hanya akan mengubur bakatnya. Denganku, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Kau ingin aku menceraikan Ling Feng? Tepat sekali. Nona Zi, kau benar-benar seorang pebisnis. Bahkan pernikahan bisa menjadi alat tawar menawar alter. Selama harganya tepat, apapun di dunia ini bisa dibeli dan dijual. Termasuk kau. Aku, kita semua punya harga. Aku khawatir kesepakatan ini, hari ini, Nona Su, tidak akan terjadi. Jika kau pikir harganya terlalu rendah, aku bisa menambahkannya lagi. Jadi, di matamu, segalanya bisa diukur dengan uang. Bukankah begitu? Ada banyak hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Seperti apa perasaanmu dan Ling Feng? Bagaimana jika aku memaksamu meninggalkannya? Kecuali kau membunuhku. Kau bercanda, Nona Su. Kau begitu cantik. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Aku akan membuatmu rela meninggalkan sisi Ling Feng. Kalau begitu aku hanya perlu melihat kemampuan Nona Su. Bahkan pendeta tangan hantu pun dikalahkan. Sepertinya anak ini. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti orang tua itu dan telah mempelajari beberapa keterampilan. Ketua, bawahan saya telah menerima kabar. Ling Feng telah mengirim Dewa Perang Naga Azuri ke wilayah utara. Tujuannya tidak diketahui. Dia pergi ke wilayah utara. Bawahan saya berspekulasi, dia mungkin sedang menyelidiki. Siapa yang melepaskan pendeta tangan hantu? Dia akan dia menyelidiki. Ketua, maafkan bawahan saya karena lancang, tetapi jika mereka terus menyelidiki seperti ini, cepat atau lambat, mereka akan melacaknya kembali kepada kita. Akan lebih baik bagi kita untuk bertindak lebih cepat daripada nanti. Jangan sampai kita diserang dari kedua sisi. Kali ini, orang tua ini akan secara pribadi bertemu dengan anak ini. Ketua Zu, untuk datang ke kediaman saya secara langsung, membuat tulang-tulang tua saya ini merasa sangat terhormat. Su Xiannan, kepala keluarga Su. Saudara Su, Anda terlalu baik. Selama bertahun-tahun ini, saya telah memikirkan tentang Anda. Patriark Su, beberapa tahun terakhir ini, keluarga Su dan keluarga Chu kami telah banyak bekerja sama. Kami telah mengerjakan banyak proyek besar bersama. Keluarga lain di kota Ji, iri hati. Nona Zu benar sekali. Tanpa bantuan keluarga Zu selama bertahun-tahun ini, keluarga Su kami tidak akan berada di tempat kami sekarang. Saudara Su, mari kita kesampingkan basa-basinya. Alasan saya datang ke sini sebenarnya adalah untuk membahas pernikahan putri saya. Pernikahan Nona Zu? Apa maksudmu? Begini, Patriark Su, aku ingin putrimu meninggalkan Ling Feng. Tentu saja, sebagai kompensasi, aku akan memberinya sejumlah besar uang. Dan saya juga akan menginvestasikan 100 miliar ke dalam Su Corporation untuk membantu Anda menjadi salah satu dari keluarga paling terkemuka di kota Jian. Ini 100 miliar. Kau bicara dengan lancang. Ling Feng, kau Ling Feng? Siapa kau? Saya Zhu Shenan, tetua keluarga Su dari kota Jian.
Keluarga Zhu, salah satu dari 4 keluarga besar kota Jiang. Mama, Pantas saja kau bicara 10 miliar begitu santai. Sungguh kaya dan berkuasa. nah. Aku sudah mendengar tentangmu dari Xiaolai. Kau dianggap bakat langka. Tapi sedikit keahlianmu di depan keluarga Zhu kami. Sama sekali bukan apa-apa. Aku tidak menyangka Patriark Zhu sangat memperhatikan aku, bahkan menyelidiki latar belakangku. Singkat cerita, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, tinggalkan keluarga Zhu dan nikahi putriku. Aku jamin kau akan menikmati kekayaan dan kehormatan tanpa akhir selama sisa hidupmu. Dan yang kedua, Yang kedua, aku akan memastikan kau tidak akan pernah mencapai apapun di kota Jian. Mungkin suatu hari, kau akan mengalami kecelakaan. apa kau mengancamku? Memangnya kenapa kalau aku begitu? Ayah, aku tidak akan meninggalkan Ling Feng. Hentikan mimpi kosong itu. Nona Su tampaknya tidak memahami situasinya. Ini bukan tentang apakah kau mau atau tidak. Ling Feng harus ikut dengan kami. Biar ku katakan sekarang. Menyinggung keluarga Zhu kami bukanlah pilihan yang bijak. Aku hanya perlu satu panggilan telepon. Keluarga Zhu akan benar-benar lenyap dari Jiangcheng. Aku tidak peduli dengan keluarga Zhu. Apa katamu? Dengarkan, Zhu. Keempat keluargamu di Jiangcheng bergabung. Aku bahkan tidak akan gentar pada keluarga kecil sepertimu. Di mataku, kau tidak berbeda dengan semut. Kau. Ling Feng, biar ku katakan. Membiarkanmu menikah adalah keluarga Zhu kami yang menunjukkan kebaikan padamu. Nona Zhu, kau tak perlu mencemaskan pernikahanku. Lebih baik kau berlatih minum. Agar kau tidak berakhir seperti terakhir kali, berantakan setelah beberapa gelas. Kau, Nah, tahukah kau apa yang terjadi ketika kau menyinggung keluarga Zhu? Aku tidak tahu dan aku tidak ingin tahu. Biar ku katakan, yang paling kubenci adalah diancam. Biasanya, mereka yang mengancamku tidak berakhir dengan baik. Kau bocah ingusan. Banyak bicara sekali. Kepala keluarga Zhu, tolong tenang. Anak ini, Ling Feng, tidak tahu apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati. Ling Feng minta maaf kepada kepala keluarga Zhu sekarang. Minta maaf. Aku berani minta maaf, tapi apa dia berani menerima? Sepertinya, kau bertekad untuk melawan keluarga Zhu kami. Memangnya kenapa, kalau aku begitu? Ling Feng, ku bilang, jika kau menyinggung keluarga Zhu kami, kau tidak akan lolos begitu saja. Kalau begitu biar ku katakan, jika kau terus memaksaku, aku akan melenyapkan keluargamu Zhu. Dasar bocah ingusan. Kau tidak takut ditertawakah karena mengatakan itu, kau menghabisi keluarga Zhu kami? Kau harus berkaca. Xiao Yi, segera bekukan semua aset keluarga Zhu dan di seluruh Jiangcheng. Aku tidak ingin melihat bisnis keluarga Zhu lagi. Siapa yang kau telepon? Yi Xiaoning. Koneksi yang lumayan. Sampai-sampai kenal dengan orang terkaya, Tuan Ye. Aku tidak akan bilang aku mengenalnya. Dia hanya pesuruhku. Banyak bicara sekali. Nah. Dua, gawat, aset keluarga kita telah dibekukan. Apa? Semua bisnis di bawah nama keluarga Zhu telah diakuisisi oleh grup Y. Dan Yi Xiaoning telah memerintahkan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan bekerja sama dengan keluarga Zhu keluar dari Jiangcheng segera. Ada apa, ayah? Keluarga Zhu kita hancur. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kau sebenarnya? Aku hanya menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Zhu. Bagaimana kau bisa? Ayah. Ling Feng, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Baiklah, aku akan menunggu. Selamat tinggal, ayah. Jangan keluyuran sepulang sekolah. Tunggu ayah menjemputmu. Xiao Yi, aku akan merepotkanmu lagi nanti. Jangan sebutkan itu. Melayani Tuan Istana adalah kehormatan saya. Siapa ini? Oh, Ling Feng kan? Siapa kau? Akulah orang yang kau cari. Apa? Malam ini, Taman Shenzhen, aku akan menunggu. Tuan Istana, apa yang terjadi? Tidak ada. Malam ini, kau ingat untuk menjemput putriku. Ya.
Kau datang. Kekuatan orang ini tak terduga. Aku bahkan tidak bisa The film merasakan was auranya. translated and Siapa narrated kau? by M Media. Akulah yang kau cari. Pemimpin organisasi Senlo. Beraninya kau berkolusi dengan kuil Mangwi Fusan dan menyerang perbatasan utara Asia Agung kita. Serangan. Sepertinya kau masih belum paham. Apa maksudmu? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apa? Awalnya, rencanaku hampir berhasil. Tapi, kalian orang-orang kuil Pengai ikut campur, menyebabkan rencanaku tertunda. Tapi tak masalah. Kedatanganmu sangat membantuku. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting kau tahu, keberadaanmu adalah dosa. Bagaimana bisa kau? Tuan Lin, Wutia, pemimpin istana 1000 hantu. Tuan lama tak jumpa. Bukankah kau seharusnya dibunuh oleh Raja Perbatasan Utara? Aku terkena jurus rahasianya. Kematian tertentu. Tapi berkat perawatan pemimpin, aku lolos dari maut. Tapi itu semua hanya memperpanjang yang tak terelakkan. Li Fen, apa kau yang membunuhnya? Ya, dia tak berguna bagi rencana kita. Dia tak diperlukan. Suku cadang. Bagus. Kau membantuku melenyapkan pengkhianat. Namun, hari ini, aku harus membunuhmu. Tuan Lin, aku tahu. Ilmu mata darah iblismu sangat mendalam. Tapi, itu tak berguna melawan aku. Karena, teknik ini berdasarkan teknik mata fusang kami, versi modifikasi. Dan aku adalah penemu teknik mata. Kau pikir yang bisa kulakukan hanya seni iblis pupil darah? Bagaimana kau bisa melihat wujud asliku? Tanyakan pada leluhurmu. Teknik gerakan yang aneh. Siapa kau? Kau tak pantas tahu siapa aku. Sekelompok pengacau. Kenapa kau kembali? Sesuatu terjadi di sepanjang jalan. Aku akan memberitahumu detailnya lain hari. Maukah kau berduel denganku? Kau tak pantas mendapat perhatianku. Ling Feng, kita akan bertemu lagi. Larinya cepat sekali. Ketua istana, apa latar belakang bajingan ini? Dia bahkan bisa bersiul. Dia adalah pemimpin Senlu. Aku tidak bisa menebak identitasnya untuk saat ini. Namun, dia sepertinya tahu banyak tentangku. Benar. Bukankah aku mengirimmu ke wilayah utara? Kenapa kau kembali begitu cepat? King Long dan aku sedang menuju ke wilayah utara ketika kami mengetahui bahwa Raja wilayah utara sudah berangkat ke kota Jing. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia juga terkait dengan organisasi Sen Apollo itu? Ketua istana. Dia memintaku memberikan ini padamu. Ada apa? Ketua istana? Apa orang tua itu mengajakmu minum? Lagi pula, kita cukup berkontribusi. Saat penyerangan istana segudang hantu, kita sudah melakukan bagian kita. Bisakah kau serius? Siapkan mobil segera. Kau di sini. Apa yang kau lakukan di kota Jian? Raja wilayah utara. Karena kau, Untukku. pemimpin organisasi Senlo. Kau sudah bertemu dengannya kan? Kita pernah bertarung. Kekuatannya tak terduga. Untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Istana Penai. Kemampuannya pasti luar biasa. Dan The film was dia sepertinya translated mengenalku dengan and sangat baik. narrated Apa by kau tahu M Media. identitasnya? Tentu saja, Siapa dia? dia pamanmu.
Moming, Jangan bohong padaku. Aku belum pernah mendengar ayahku menyebutkan paman ini. Bahkan jika aku punya, nama keluarganya seharusnya Ling. karena dia bukan ayah kandungmu. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini? Apa yang kau bicarakan? Nama aslimu bukan Ling Feng, tapi Mo Feng. Kau adalah putra raja wilayah utara, Mo Tong. Dulu, aku dan kakakku, untuk gelar raja wilayah utara, bertarung sengit. Ibumu juga tewas saat itu. Menyerahlah, Kak. Kau tak bisa mengalahkanku. Aku tak akan menyerah. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena mengabaikan persaudaraan kita. Xiaokong, berhenti. Xiaokong. Kalian adalah saudara-saudara. Xiaoyan. 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 Tidak. Aku akan membunuhmu. Setelah ibumu meninggal, aku takut Moming akan membunuhmu. Jadi aku memberikanmu saat masih bayi kepada keluarga Ling untuk dibesarkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kemudian, Moming membentuk organisasi Senlu dan bersekutu dengan kuil Manwei Fusan untuk menyerang Bimu dan merebut tahta. Setelah kau menggagalkan rencananya, entah bagaimana, dia mengetahui asal-usulmu dan mulai membunuhmu. Bajingan itu. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Setelah kegagalannya, ku dengar dia bergabung dengan organisasi tentara bayaran asing. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit melawannya. Apakah kau meragukan kekuatan kuil penglai? Apapun yang terjadi, aku akan membalaskan dendam ibuku. Baguslah kau berpikir begitu. Ibumu akan bangga melihat ini dari surga. Apa maksudmu? Untuk mengalahkan Moming, hanya ada satu cara. Warisi tahtaku. Satukan alam utara dengan kekuatan kuil pengai. Dan hancurkan dia dalam satu serangan. Tak ada cara lain. Aku tahu. Kau punya istri dan anak perempuan sekarang. Aku takkan memaksamu. Pikirkan baik-baik. Itu jelas tak bisa. Kalau aku jadi Raja Alam Utar, aku harus tinggal di tempat terkutuk itu sepanjang hari. Bahkan tak ada restoran yang layak di dekat situ. Tapi jika kau pergi, bagaimana dengan istri dan anakmu? Itulah tepatnya yang aku ragukan. Itu sebabnya aku datang untuk membicarakan ini denganmu. Kalau kau tanya aku, bukankah si Senluo itu suka menyewa bantuan Wan? Kenapa kita tidak cari beberapa yang bisa diandalkan untuk melawan si kakek tua itu sampai mati? Itu ide yang bagus. Benar. Ku dengar ada kelompok tentara bayaran bernama Pavilion Cheksu yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Akan kulihat. Terima kasih, Ketur, telah menyelamatkanku lagi. Takada akan mengabdi pada Senluo dengan nyawaku. Aku rela mati 10.000 kali. Bangkit. Ya, Akan ada saatnya bagimu untuk membayar hutangmu. Bocah Ling Feng itu terlalu beruntung. Hampir saja ku dapat dia. Ketua. Siapa orang-orang itu yang menyergapmu hari itu? Bawahan harus bunuh mereka. Itu kuil pengai punya. Wakil pimpinan istana Jian Wuyu dan Dewa Perang Naga Azure. Tak cukup untuk dikhawatirkan. Sayang sekali. Anak buahku semua mati. The film was Kalau tidak, translated aku and pasti akan narrated membiarkan by si Ling Feng itu media. mati tanpa tempat pemakaman. Melapor pada pemimpin, baru dapat kabar, Raja Utara telah tiba di Jiangcheng kemarin. Apa? Apa yang orang ini lakukan di sini sekarang? Kau turun dulu. Ya. Pemimpin, konon Raja Utara berencana memberikan tahtanya kepada putranya yang adalah pimpinan istana kuil Penglai, Ling Feng. Sampaikan perintahku. Seluruh personal organisasi Senlu serang dalam 3 hari. Kuil Pengai, Ya, Motan. Aku akan urus putramu dulu.
Lalu aku akan kembali dan menyelesaikan masalah denganmu. Bos, ada seseorang di pintu yang mengaku sebagai Dewa Perang Naga Asher. Siapa yang ingin bertemu denganmu? Anak ini tidak beres di sini. Lin Yu, pemimpin pavilion darah merah. Biarkan dia masuk. Ya, Tak perlu diundang, aku di sini. Dewa Perang Naga Azure. Selamat datang, maaf atas sambutan yang terlambat. Kukatakan Bas Lin. Gaya dekorasi Anda ini tidak cocok dengan Anda. Aku ingin mendengar lebih lanjut. Kau organisasi pembunuh yang menakutkan. Tempat ini didekorasi seperti ruang kerja seorang cendekiawan. Aku takkan tahu kalau aku masuk tanpa sengaja. Pavilion Darah Merah kami adalah organisasi kecil. Tak bisa dibandingkan dengan kuil penglai Anda. Baiklah, jangan berbasa-basi lagi. Aku di sini hari ini untuk mewakili bos kami. Untuk membahas kolaborasi dengan Anda. Kolaborasi? Pernahkah Anda dengar tentang ada kelompok kecil bernama Senlu? Senlu? Aku pernah dengar. Pemimpinnya sangat misterius, aku belum pernah melihatnya. Misterius apanya? Kakek tua itu, paman bos kami. Paman? Jadi, apakah Anda tertarik bergabung dengan kami, kuil penglai, untuk berkolaborasi? Aku tak menyangka pimpinan Istana Ling dan Senluo punya hubungan yang begitu dalam. Dalam apanya? Bos kami hampir saja dibunuh oleh kakek tua itu. Kalau bukan, karena aku dan Jiang Ruyul menyelamatkannya tepat waktu. Hari ini adalah hari ke-7 peringatan kematian bos kami. Pimpinan Istana Ling diberkati. Dia pasti akan baik-baik saja. Jangan menyanjungnya, dia tak bisa mendengarmu. Mari kita mulai bisnisnya. Berkolaborasilah dengan kami. Paman membunuh keponakan. Keponakan memukul paman. Kita tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Apa kau tidak punya moral publik? Kakek tua itu sudah bergabung dengan Fusan untuk menyerang Ola Besar Sia Utara. Itu pengkhianatan. Tanpa tempat suci penglai kita, kalian semua tamat. Ya, Dewa Perang Naga Azure. Kau benar sekali. Kerjasama atau tidak? Beri aku jawaban langsung. Aku harus segera kembali dan melapor. Ini masalah serius. Biar ku pikir dulu. Begitu bimbang. Baiklah, aku beri kau waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Hubungi aku lagi setelah kau memutuskan. Itu. Selamat tinggal, Dewa Perang Naga Azure. Tuan Lin, kartu hitam ini tidak memiliki kata sandi. Selama kau membunuh mereka berdua, uang di dalamnya adalah milikmu. Bukankah grup Zu milikmu? Diakuisisi oleh keluarga Ye? Dari mana uang ini berasal? Aku tidak menyangka Tuan Lin memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi di Jiangcheng. Kita tidak bisa melakukan ini. Silakan pergi. Mengapa? Bukankah Pavilion Darah Merah kelompok pembunuh peringkat teratas? Nona Zu, izinkan aku mengingatkanmu, kami bukan pembunuh bayaran. Kami tentara bayaran. Dan tidak semua orang kekurangan uang. Beberapa orang tidak kekurangan besi. Tuan Lin, selama kau membunuh mereka, kau bisa memintaku melakukan apa saja. Selama kau mau. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Lin Yu ini terlalu lama. Dia bersikeras untuk memikirkannya. Biasa. Lagi pula, begitu kau berperang dengan Senlu, tidak ada yang bisa menjamin mereka akan keluar tanpa cedera. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Lin Yu? Tak perlu. Siapapun yang mencapai posisi ini, tidak memiliki tangan yang bersih. Yang mulia, kami baru saja menerima tantangan perang. Apa? Tantangan perang. The film was translated and narrated by M Media. Kumpulkan semua orang segera, dan kembali ke Aula Dewa Penglai. Ya, Ketua Aula, apa yang terjadi? Moming telah mengerahkan semua pasukan Senlu, dan sedang bersiap untuk menyerang Aula Dewa. Bajingan tua itu. Kali ini, aku akan membuatnya merasakan kekuatanku. Moming, kau membunuh ibuku, dan memaksaku ke pengasingan selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Bocah Himusan, kau belum cukup kuat untuk melawan aku. Menyerahlah sekarang, selagi kau masih bisa. Kami di Aula Dewa Penglai tidak tahu arti kata menyerah. Dewa Perang Naga Azura, dengarkan perintahku. Aku di sini. Aku menunjukmu sebagai garda depan. Tangkap Moming hidup-hidup. Ya, Dewa Perang Burung Vermilion, dengarkan perintahku.
Ini, Aku perintahkan kau untuk memusnahkan Takeda dengan segenap kekuatanmu. Dan pastikan sisa-sisa Fusan itu tidak pernah berani melanggar perbatasan Sia Agung kita lagi. ya, Bunuh mereka semut. Azure Dragon, Vermilion Build, kalian telah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku. Ketua Aula, aku baik-baik saja. Hari ini, aku akan menguliti kakek tua ini hidup-hidup. Tuan Istana, beri aku beberapa menit lagi. Aku pasti bisa membunuh Takeda, bajingan itu. Ini perintah. Ya, Wu Tian, ayahku mengampuni nyawamu bertahun-tahun yang lalu. Membiarkanmu hidup selama ini. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar hutangmu. kurangi sesumbar. Bocah, bersiaplah untuk mati. Kau mencari mati. Trek bocah ini tidak berguna. Apa yang terjadi? Kau pikir ini masih teknik murid? Benar kan? Aku sudah lama menguasai seni iblis pupil darah. Di luar cakupan teknik pupil, tidak ada yang bisa menahannya. Apa? Giliranmu. Bocah. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan memastikan kau mati di tanganku. Momi, kau membunuh ibuku dan berkolusi dengan pengkhianat Fusan untuk mengganggu perbatasan Sia Agung. Kau pantas mati. Bocah. Kau bukan tandinganku. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Apa yang terjadi? Mungkinkah ini? Ranah tertinggi seni iblis pupil darah, cermin iblis tanpa bentuk. Kau kalah. Jika aku mati di tanganmu hari ini, orang tua, maka hidup ini tidak sia-sia. Momin, kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan pantas mati. Aku pantas mati. Tapi kau, ayahmu juga bukan orang baik. Apa maksudmu? Ding Feng. Seandainya kau putraku, kita tidak akan seperti ini sekarang. Tuan Istana, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi bajingan itu lolos lagi. Jangan khawatir, ketua istana selama kakek tua itu masih hidup, aku akan memburunya. Kita lihat bagaimana dia lolos dari genggamanku. Tuan Istana, kami baru saja menerima kabar. Sekte Darah Merah telah menculik istri dan putrimu. Apa? Bajingan-bajingan itu. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Keluarkan dekret ketua istanaku. Buru Sekte Darah Merah dengan segenap kekuatan kita. Jangan berhenti sampai Lin Yu tertangkap. Ya,